Dalam waktu yang bersamaan kamu melihat dua orang cewek sedang kesusahan dengan barang bawaannya. Cewek pertama menarik, menggoda, dan cantik secara umum. Sementara cewek yang kedua tidak semenarik cewek yang pertama. Kira-kira cewek mana yang akan duluan kamu bantu? Hai, halo semua, balik lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil. Apa kabar kamu? Masih menganggur tentunya? Oke, yang baru menemukan channel ini dan kita merasakan ada keterkaitan senasib sepenanggungan sama-sama menganggur, sok silahkan subscribe dan boleh saling bercerita di channel ini. Boleh juga kirim cerita kamu di komen atau ke email saya, boleh juga di deskripsi ya nanti. Kali ini saya akan membahas tentang bahasan yang di awal pembukaan tadi. Di pembukaan sudah kita tanyakan, apakah good looking menjadi sesuatu yang penting dalam mencari kerja? Atau apakah good looking menjadi bekal utama ketika kita akan interview kerja? Sesuai bahasan kita kemarin, kita membahas tentang interview kerja, dan kali ini kita bahas tentang seorang yang good looking. Jawabannya iya. Good looking menjadi modal penting ketika kita akan di interview kerja. Mengapa? Bukankah itu sesuatu yang tidak adil begitu untuk mereka yang tidak good looking? Bukan. Karena sewajarnya manusia ya, kita menilai buku aja dari sampulnya dulu. Ketika kita beli buku, yang dilihat bagian luarnya dulu, apalagi ketika tersegel. Tidak mungkin kita bisa melihat isi buku hanya dari isinya saja. Bagaimana kita melihat isinya kalau kita tidak melihat sampulnya, begitu kan? Nah, begitupun ketika kita membeli barang-barang lain, ketertarikan maksud saya, ketertarikan pertama kita ya dari tampilannya dulu. Berarti tidak salah ketika seorang HRD, karena HRD juga manusia, yang melihat pandangan awal mereka dari penampilan si calon karyawan. Maka tidak mengherankan ketika yang menarik, yang good looking itu punya satu keunggulan dibanding yang lainnya. Maka ketika kamu ada panggilan wawancara, ada panggilan interview, ya berpenampilanlah menarik. Menarik itu kan tidak melulu harus cantik secara umum atau ganteng secara umum, tidak. Tapi penampilan menarik bisa ditunjukkan dari sikap kita, attitude kita ketika hadir, ketika sampai di tempat tujuan. Apakah kita sesuai tepat waktu gitu? Enggak kan? Itu juga bisa menolong kita dalam penampilan kita. Tampil menarik itu perlihatkan diri kita se-fresh mungkin. Jangan ketika interview saja kita sudah terlihat malas-malasan. Oke lah ketika nganggur kita terlihat malas. Oke lah ketika tidak ada kerjaan kita seperti tidak terurus begitu. Tapi usahakan ketika ada panggilan wawancara yang mandi. Mandi, terus juga bersihkan yang perlu dibersihkan. Misalkan rambutnya nggak rapih ya rapihkan. Terus juga kumisnya terlalu baplang ya
dirapihkan. Kalau misalkan yang seneng kumisan ya udah rapihkan aja, jenggotnya juga rapihkan. Terus apakah perlu dandan? Dandanlah secukupnya, apalagi untuk cewek. Cowok juga ya perhatikan penampilan. Jadi yang paling pertama kali sebelum wawasan, sebelum kemampuan kita bernegosiasi, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita dalam tes tulis, ya penampilan penting. Karena HRD juga manusia, cewek ataupun cowok, mereka melihat dari penampilan dulu. Bayangkan ketika interview tampilannya aja udah kusut, males, apalagi harus ngajak ngobrol orang yang tampilannya kusut, tidak terurus, terus juga tidak mencerminkan dia siap kerja. Jadi penampilan menarik, good looking, terlihat baik itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik. Ya tunjukkan diri kita, tunjukkan kepercayaan diri, tapi yang pas, jangan terlalu percaya diri juga, gitu kan. Jadi tunjukkan diri kita, sikap kita yang baik, terus juga cara cara ngomong, cara duduk, cara jalan gitu juga tunjukkan. Gimana sih yang menarik gitu kan? Teman-teman bisa cari bagaimana penampilan yang menarik, bagaimana cara bergaya yang baik, bagaimana ketika harus interview dandanin seperti apa. Silahkan cari sendiri, banyak sekali konten-konten yang membahas tentang itu. Yang jelas good looking penting ketika kalian harus menghadapi interview. Dan tidak salah ketika banyak yang good looking akhirnya diuntungkan dalam proses interview ataupun wawancara. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Nanti kita bahas bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD di episode berikutnya. Saya Jajani, sampai jumpa di episode-episode berikutnya.